Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, apa yang tertulis dalam Yunus 3 ayat yang pertama hingga yang ke-10. Dan sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang maha baik, kami yang akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau berkati, Engkau menguasai segenap kehidupan kami dalam Kristus Yesus. Amin. Yunus 3 ayat pertama hingga ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kupirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditinggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakin bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom untuk kita semua. Yang menjadi tema khotbah kita pada saat ini, kemurahan Allah yang menyelamatkan. Kemurahan Allah yang menyelamatkan. Menjadi pertanyaan, menyelamatkan siapa? Menyelamatkan umat Israel. Bahkan menyelamatkan seluruh penghuni dari kota Niniwe. Tidak hanya itu, Tuhan juga menyelamatkan nabinya. Siapa gerangan? Seperti dalam bacaan kita, dia adalah Yunus. Yunus bin Amitai. Nah, dalam bahasa Ibrani, Yunus ini berarti merpati. Yunus berasal dari Gad Hefer. Nah, kota ini terletak kira-kira 20 km dari Danau Galilea. Yunus bekerja pada masa Raja Yerobeam memerintah sekitar tahun 782 hingga tahun 747 sebelum Masehi. Saudara, Yunus dipanggil oleh Tuhan untuk melaksanakan tugas sebanyak 2 kali. Panggilan pertama sebagaimana dikatakan dalam Yunus pasal 1 ayat yang kedua. Bangunlah, pergilah ke Niniwe kota yang besar, berserulah terhadap mereka
karena kejahatan telah sampai kepadaku. Apa yang terjadi dengan panggilan yang pertama ini? Yunus melakukan pembangkangan. Dia tidak mendengar apa yang diamanatkan oleh Tuhan Allah kepadanya. Disuruh ke Niniwe, tapi kemudian Yunus pergi ke Tarsus. Nah, lalu apa yang terjadi dengan Yunus ketika itu? Kapalnya mengalami goncangan ombak yang begitu hebat. Lalu penghuni kapal itu mengadakan undian. Lalu apa yang terjadi dengan Yunus? Yunus kemudian dicampakkan dari kapal sebagaimana disebutkan pada pasal yang pertama ayat ke-12. Saya bacakan kepada kita. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu setelah dicampakkan, apa yang terjadi? Iya, jelas kalau seseorang dicampakkan ke laut, apalagi dia tidak berdaya, dan dalam situasi yang teramat sulit seperti itu, tak akan mungkin dapat bertahan, pastilah dia akan tenggelam. Dan memang ini dikatakan Yunus pada ayat yang ke-6 dalam pasal 1. Aku tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah engkau menaikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ini merupakan peristiwa kematian daripada Yunus. Tetapi sebagaimana dikatakan dalam tema kita, kemurahan Allah yang menyelamatkan. Allah menyelamatkan Yunus ketika itu. Dia menyuruh seekor ikan besar, lalu menelannya. Dan boleh dikatakan Allah kemudian menghidupkan Yunus kembali. Allah memerintahkan ikan itu untuk memuntahkan Yunus kembali di perairan sekitar Ugarit. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa artinya dari peristiwa ini? Peristiwa ini hendak mengatakan bahwa Allah masih memberi kesempatan kepada Yunus, memberi kesempatan untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang ada di Niniwe. Nah, inilah yang menjadi bagian daripada bacaan kita. Sebagaimana dikatakan pada pasal 3 yang kedua, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kupirmankan kepadamu. Kesempatan yang kedua ini yang diberikan oleh Tuhan Allah kemudian disambut oleh Yunus. Yunus tidak lagi melakukan pembangkangan, tidak mengeraskan hatinya, tidak mengutamakan apa yang menjadi keinginannya. Tapi pada panggilan yang kedua ini, Yunus menuruti apa yang diinginkan oleh Tuhan untuk dia kerjakan di dalam kehidupannya. Lalu kita membaca kembali, bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Saudara-saudara, jika kita menelusuri tentang keadaan Yunus, kira-kira apa yang menjadi sebab sehingga Yunus begitu berat untuk melangkahkan kakinya ke kota Niniwe? Nah, Yunus mengetahui bahwa Niniwe sebagai kota besar yang merupakan padat penduduk, dia mengetahui di sana terjadi banyak permasalahan. Orang-orang di Niniwe ya hidup dalam dosa, sehingga dia membayangkan betapa sulitnya untuk memenuhi panggilan Tuhan, apalagi menyerukan seruan pertobatan kepada mereka. Dan memang ini merupakan tugas yang teramat baik.
Kalau orang Batak mengatakan asisugudo madok nasitong, ya, merupakan kebencian jika kita mengatakan sesuatu yang baik kepada seseorang. Nah, mungkin prinsip ini, pikiran ini yang ada dalam diri Yunus, sehingga ia berat hati untuk berangkat melangkahkan kakinya memenuhi panggilan Tuhan Allah. Tapi dalam kesempatan yang kedua ini, Yunus tidak membuang-buang waktu lagi, lalu memenuhi apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Dikatakan untuk mengelilingi Niniwe itu dilakukan dengan 3 hari perjalanan. Nah, dari sini bisa digambarkan bagaimana besarnya kota Niniwe dan bagaimana caranya untuk menyampaikan firman ini, seruan yang harus disampaikan, yang diamanatkan oleh Tuhan supaya semua penduduk Niniwe itu boleh mendengarnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada ayat yang keempat dalam bacaan kita dikatakan, mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru. Apa artinya? Ketika hari pertama dia masuk ke Niniwe, dia langsung melaksanakan tugas panggilannya. Ini juga mau dikatakan bahwa Yunus tidak membuang-buang waktu. Dia tidak membuang-buang kesempatan. Ya, seolah-olah dia mengatakan, dia lakukan dalam kehidupannya, don't wait until tomorrow. Do now what you can do today. Ya. Jangan menunggu hari esok. Ya. Tapi kerjakanlah apa yang dapat engkau kerjakan pada hari ini. Nah, ini merupakan contoh yang luar biasa yang dapat kita teladani dari apa yang dilakukan oleh Yunus. Sebagai orang percaya, kita juga ada baiknya untuk melakukan, meneladani apa yang dikerjakan oleh Yunus. Sebagai gereja juga, seharusnya kita tidak membuang-buang waktu, tidak membuang-buang kesempatan. Sesulit apapun situasi yang kita hadapi, kerjakanlah apa yang harus dikerjakan. Kalau gereja misalnya dikenal dengan tugas panggilan gereja, ya, ini di masa-masa lampau. Tapi sekarang ini kita kenal bahwa gereja telah masuk kepada perkembangan, pertumbuhan, lalu perlu melakukan panca tugas panggilan. Kalau tadi hanya 3, sekarang 5. Apa aja? Yang pertama koinonia, persekutuan. Yang kedua marturia, kesaksian. Yang ketiga diakonia, pelayanan. Yang keempat ini liturgia, ibadah. Dan yang kelima oikonomia, penata layanan. Nah, dari kelima ini bagaimana sekarang ini yang sangat-sangat penting untuk kita terapkan dalam pelayanan kita kepada jemaat. Selaku hamba Tuhan, saya mau katakan yang pertama persekutuan. Bagaimana kita tetap boleh menjaga persekutuan kita dalam situasi yang teramat sulit. Nah, persekutuan ini sangat erat kaitannya dengan liturgia, ibadah. Nah, kalaupun kita tidak dapat beribadah bersama seperti yang kita lakukan pada waktu-waktu sebelumnya, bersekutu bersama di gereja, setidaknya persekutuan ini dapat kita lakukan secara online. Persekutuan dapat kita lakukan di rumah-rumah. Nah, bagaimana kita bisa berperan aktif untuk melakukan yang terbaik buat kebutuhan daripada jemaat kita masing-masing. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kembali kepada panggilan dan tugas yang diemban oleh Yunus. Menjadi pertanyaan, apa yang dilakukan oleh Yunus pada hari pertama ketika dia memasuki kota Niniwe? Dia kemudian menyampaikan firman Tuhan. Dia katakan 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Artinya 40 hari lagi Niniwe akan dihancur leburkan. Niniwe akan rata dengan tanah. Niniwe akan hancur lebur. Sebagaimana saya katakan, bahwa Niniwe itu merupakan kota besar, tapi menurut ukuran kita di saat sekarang ini, besarnya tidak sebanding dengan kota-kota yang ada di negara kita. Misalnya Jakarta sebagai ibu kota.
Medan sebagai ibu kota Sumatera Utara. Menjalani kota Medan, apalagi Jakarta, itu saya kira tidak akan mungkin dilakukan dengan 3 hari. Berbeda kalau kita menggunakan kendaraan, tapi kita boleh membayangkan bagaimana tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh Yunus. Pastilah tidak mungkin menggunakan kendaraan atau ada alat-alat angkut lainnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, dalam hal inilah Yunus begitu gencar untuk menyuarakan ini dengan mengatakan bahwa 40 hari lagi Nineve akan ditunggang balikkan, akan hancur lebur. Dan semua orang mendengar ketika itu. Dan yang menjadi luar biasa, para pejabat negara yang mendengar ini juga kemudian bereaksi, mengambil sikap. Pada ayat yang kelima dikatakan orang Nineve percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Kira-kira apa makna daripada puasa? Dan apa pula makna daripada mengenakan kain kabung? Nah, ini dapat kita beri makna bahwa tindakan perbuatan puasa ini merupakan perbuatan yang sungguh-sungguh merendahkan diri. Kalau sebelum mendengar seruan dari Yunus, ya kesombongan, keangkuhan, adu kekuatan, dan berbagai hal boleh terjadi dalam kehidupan mereka. Tapi ketika mendengar bahwa 40 hari lagi Nineve akan hancur lebur, akan ditunggang balikan, mereka pun langsung nyalinya boleh dikatakan menjadi ciut begitu. Ya. Apalagi makna daripada puasa. Puasa ini justru menginginkan sebuah pengampunan dosa. Mereka melakukan puasa, boleh dikatakan mereka menyadari akan kehidupan mereka, menyatakan ketidakberdayaan mereka. Seolah-olah mereka mau mengatakan, Tuhan kiranya mengampuni dosa dan kesalahan kami. Lalu apalagi makna yang dapat kita lihat daripada puasa yang mereka kerjakan ketika itu? Mereka seolah-olah memohon agar bahaya yang mengancam kehidupan mereka itu tidak terjadi. Mereka memohon kepada Tuhan agar tidak melaksanakan hukuman yang telah diancamkan kepada mereka. Menjadi pertanyaan, kira-kira berapa lama mereka puasa? Penduduk Nineve, bahkan seluruh yang ada di dalamnya, memang tidak dijelaskan. Tapi yang pasti bahwa seruan puasa tidak hanya kepada orang, tapi seruan puasa ini juga dikenakan kepada makhluk-makhluk lainnya. Lalu yang diperintahkan itu dikatakan pada ayat yang ke-7, manusia dan ternak lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa. Tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Itu pada ayat yang ke-7. Pada ayat yang ke-8 dikatakan semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta harus masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Nah, ini luar biasa instruksi dari raja. Semua berpuasa, ternak-ternak juga, apakah sapi, kambing, domba dan sebagainya, ini tidak diperkenankan untuk memakan rumput. Domba tidak diperkenankan untuk meminum air. Semuanya harus berpuasa, bahkan mengenakan kain kabung. Apa yang mau dikatakan dalam hal ini? Yang mau dikatakan supaya semuanya berubah. Semuanya melakukan perubahan tanpa terkecuali. Semuanya harus berubah. Menyerukannya dikatakan dengan suara keras. Maka memang apa yang menjadi kerinduan mereka ini terjawab. Berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Seruan kepada pertobatan. Saat itu boleh dikatakan seluruh masyarakat,
seluruh orang-orang yang ada di Niniwe berubah. Pertobatan massal pun terjadi. Nah, boleh dikatakan kita dapat membayangkan ketika mereka sudah bertobat, ya, antar satu dan yang lainnya ini ya kembali saling mengasihi. Dan di sana tidak ada lagi ya adu kekuatan, tidak ada kebencian, tidak ada perkelahian. Nah, kalau di istilah di situasi kita ini, begal juga tidak ada lagi. Ya, yang mengecam ya, yang satu dengan yang lain tidak terjadi lagi. Artinya kebencian di antara umat beragama tidak terjadi lagi. Pencurian, pemerkosaan tidak lagi terjadi. Mabukan itu kemudian ditinggalkan oleh setiap orang. Perjudian, artinya hal-hal yang tidak dikehendaki Allah itu mereka tinggalkan. Niniwe berubah menjadi kota yang baru. Kota yang boleh dikatakan kota yang telah lahir kembali. Kota dengan nuansa pertobatan. Pada yang ke-9 dikatakan, siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Ya, di sini pengharapan itu, kerinduan itu begitu besar. Kita berubahlah. Jangan lagi, sebab kalau kita bertahan kita akan mati. Mungkin aja dengan tindakan kita, dengan perbuatan kita, Tuhan kemudian mengurungkan niatnya. Benar Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ternyata dengan perubahan perilaku mereka tidak lagi mengutamakan apa yang menjadi keinginan mereka, tapi mereka mendengar suara Tuhan. Tuhan kemudian mengurungkan niatnya untuk membumi hanguskan Niniwe, untuk menghancurkan Niniwe. Nah, dalam hal ini kita boleh berpikir mengambil makna. Ternyata tindakan yang baik kita lakukan mempunyai poin tersendiri juga bagi Tuhan. Tapi kita harus ingat, ya, kalaupun Tuhan merubah niatnya, rencananya, dan tidak lagi menghancurkan Niniwe, itu bukan semata-mata karena tindakan kita, karena perbuatan kita. Tapi saya katakan tadi, itu juga mempengaruhi ya, keputusan Tuhan. Yang jelas dalam hal ini kita mau katakan bahwa perubahan sikap, ya, keputusan yang diambil oleh Tuhan itu ada di dalam diri Tuhan sendiri. Kita mau katakan Tuhan adalah Tuhan yang mempunyai otoritas. Dia berhak, walaupun dia telah memutuskan mengambil sikap untuk menghancurkan orang-orang yang ada di Niniwe, tapi karena perubahan perilaku, tingkah, mereka boleh bertobat. Tuhan kemudian mengurungkan niatnya untuk melakukan hukuman kepada mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada ayat yang ke-10 dikatakan dalam bacaan kita, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dan tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Nah, dalam hal ini apa yang dapat kita lihat melalui bacaan dari Yunus pasal yang ketiga ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Ya, setidaknya perlu kita catat bahwa Tuhan itu sebagaimana dikatakan dalam tema kita, kemurahan Allah yang menyelamatkan. Keputusan yang dilakukan oleh Tuhan Allah, perubahan terhadap keputusan Tuhan itu, ya, itu juga terjadi dengan melihat perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh seseorang di dalam kehidupannya. Tapi kita harus catat bahwa Tuhan yang memiliki otoritas, ya, dialah penentu dari sebuah keputusan, apakah hukuman akan diberlakukan atau tidak. Yang kedua, kita juga mau catat dari bacaan kita ini, Tuhan memberikan kesempatan kepada setiap orang. Pada Yunus sebagai hambanya dia berikan kesempatan yang kedua. Nah, oleh sebab itu, jika Tuhan sekarang memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat,
Jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan ini. Pakailah kesempatan ini dengan baik. Sekalipun kita berada dalam situasi yang amat sulit di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, ketika panggilan datang kepada kita, bergeraklah, bangkitlah. Gunakanlah kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Lalu, apalagi yang dapat kita lihat? Kalau Tuhan mengatakan sesuatu untuk kebaikan orang banyak, jangan pernah takut untuk mengatakannya. Sekalipun perkataan yang harus disampaikan itu merupakan sesuatu yang sangat menyakitkan bagi para pendengar. Sebagaimana disampaikan oleh Yunus, 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan. Kalaupun ada ungkapan dari orang Batak yang mengatakan si sogudo madok nasi tong, sebaiknya kita tetap memilih untuk mengatakan itu dan menempatkan diri kita untuk menjadi orang yang tidak disenangi oleh orang lain. Demi pekerjaan, perbuatan, pelayanan yang harus kita sampaikan dan demi kebaikan orang yang mendengarnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu hal apa lagi yang dapat kita lihat dari dalamnya? Bahwa raja, para pembesar, dan semua penduduk Niniwe dikatakan bertobat. Kalau kita sekarang sedang berada dalam sebuah jabatan, sebuah kedudukan yang sangat tinggi, jangan pernah ya mengutamakan jabatan itu. Jangan pernah ya mengagungkan jabatan dan membuat jabatan itu menjadi ya kesombongan di dalam diri kita. Raja yang ada di Niniwe itu segera meninggalkannya. Dia turun dan bahkan dikatakan dia duduk di atas abu. Yang paling penting bagaimana melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan ini. Artinya jangan pernah takut kehilangan akan sesuatu yang kita miliki. Lalu apalagi yang dapat kita lihat? Jelas kalau Tuhan yang menyuruh, kalau Tuhan yang memanggil kita, kalau Tuhan yang memberikan tanggung jawab kepada kita, laksanakanlah tanggung jawab itu dengan sebaik-baiknya. Sekalipun perintah yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita itu teramat berat untuk kita kerjakan, yakini dan percayalah Tuhan akan menaungi kita. Tuhan akan senantiasa menyertai kehidupan kita. Saya juga bertanya-tanya dengan apa yang dilakukan oleh Yunus. Begitu beraninya Yunus untuk mengatakan 40 hari lagi Niniwe akan hancur lebur, akan ditunggang balikan. Dan kemudian orang-orang mendengarnya. Raja juga mendengarnya. Raja kemudian meninggalkan tahtanya, menyerukan untuk berpuasa dan memakai kain kabung. Apa artinya di sini? Saya percaya bahwa sebelum Yunus melaksanakan tugas ini, Tuhan telah menguasai segenap hati dan pikiran penduduk Niniwe. Para pejabatnya, para rajanya. Artinya apa? Laksanakan tugas yang diamanatkan, Tuhan akan tetap menyertai kita. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan apa yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita masing-masing. Ini begitu indah, ini begitu menarik. Asal saja kita memenuhi, melakukan apa yang diamanatkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, semoga firman Tuhan yang telah kita dengar bersama boleh memperkuat kita, menguatkan iman dan percaya kita, menguatkan pengharapan kita, terutama ketika kita berada dalam situasi pandemi COVID-19 yang masih terus mewabah hingga saat ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, karena kami masih Tuhan berikan kesempatan untuk boleh merubah sikap hidup kami. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh melakukan apa yang Tuhan amanatkan kepada kami. Amanat dari protokoler kesehatan, kami yakini juga merupakan amanat Tuhan, agar kami boleh menjaga diri kami, melepaskan diri kami dari bahaya yang mematikan, bahaya pandemi COVID-19.
kami boleh menjaga jarak, kami boleh tetap memakai masker, menghindari kerumunan, kami rajin mencuci tangan. Berkati seluruh jemaat-Mu, berkati pemerintahan kami, berkati kami semua Tuhan dalam Kristus Yesus. Amin.